Halo, selamat datang di presentasi saya. Di video ini saya akan membahas mengenai jawaban UTS mata kuliah perancangan irigasi dan juga bangunan air. Sebelum masuk ke presentasinya, saya Venasius Ramadjala dengan akhiran NIM 052. Jadi topik yang akan saya bahas yaitu ada yang pertama ada bagian-bagian bendung beserta fungsinya, kemudian ada sketsa tinggi air dan juga analisis hidrolika bendung, kemudian ada tahapan penentuan jenis mercu dan cara menggambar. Terus ada tahapan penentuan apron dan grip line. Terus ada penentuan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan juga tekanan lumpur. Yang pertama yaitu bagian-bagian bendung beserta fungsinya. Yaitu yang pertama ada tubuh bendung. Itu biasanya terbuat dari beton ataupun pasangan batu, di mana fungsinya untuk menaikkan muka air sehingga air dapat dialirkan ke saluran irigasi. Yang kedua yaitu merci bendung, di mana disebut juga sebagai bangunan pelimpah, yaitu bagian penting dari sebuah bendung yang berfungsi untuk mengalirkan air yang melimpah jika debit air melebihi kapasitas tampungan dari sungai ke hilir. Kemudian ada kolam olakan, yaitu kolam olak adalah struktur yang dibangun di hilir bendung untuk mengurangi kecepatan aliran air dan mencegah penggerusan pada dasar sungai. Fungsi utamanya yaitu meredam energi dari air yang melimpah melalui saluran peluncur sehingga menjaga kestabilan konstruksi bendung. Kemudian ada pintu pengambilan, di mana bangunan ini berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber seperti sungai ke saluran sekunder, mengatur massa air dari air ke dalam saluran, dan mencegah benda-benda padat dan kasar masuk ke dalam saluran. Yang berikutnya yaitu pintu pembilas. Pintu pembilas itu merupakan salah satu bangunan pelengkap pokok bendung yang terletak di dekat pintu pengambilan dengan fungsi untuk membersihkan endapan sedimen di hulu bendung dengan cara mengalirkan air secara terkontrol. Berikutnya yaitu ada bangunan pelengkap, yaitu bangunan-bangunan pelengkap yang akan ditambahkan ke bangunan utama diperlukan untuk yang pertama pengukuran debit dan juga muka air di sungai, yang kedua rumah untuk operasi pintu air, yang ketiga ada peralatan komunikasi, tempat teduh serta perumahan untuk tenaga operasional, yang berikutnya yaitu jembatan di atas bendung, yang kelima instalasi tenaga air mikro ataupun mini, yang keenam bangunan tangga ikan yang diperlukan pada lokasi yang senyatanya perlu dijaga keseimbangan lingkungannya. Yang berikutnya itu masuk ke sketsa tinggi air dan juga analisis hidrolika bendung. Untuk sketsa tinggi rencana air bisa dilihat pada gambar. Untuk keterangannya bisa dilihat. Jadi di sini ada muka air banjir, di mana muka air banjir ini nilainya itu sama dengan muka air normal ditambah dengan tinggi muka air banjir di hulu bendung. Untuk muka air normal itu elevasi dasar sungai ditambah tinggi mercu. Hal-hal yang perlu dihitung untuk mendapatkan analisis hidrolika bendung yang, yang pertama yaitu tinggi air maksimum di atas mercu bendung. Sebelum mendapatkan nilai tinggi air maksimum di atas mercu bendung, diperlukan atau dilakukan perhitungan tinggi air di atas mercu bendung. Untuk menentukan tinggi air di atas mercu bendung digunakan cara coba-coba atau trial and error dengan menentukan tinggi H1 atau HD, perkiraan terlebih dahulu. Untuk contoh perhitungannya bisa dilihat pada tabel di samping. Untuk nilai C, C1, C2, dan C3 itu diperoleh daripada grafik ratio of discharge coefficient. Berikutnya masuk ke tahapan penentuan jenis mercu dan juga cara menggambarnya. Di Indonesia itu pada umumnya digunakan dua tipe mercu untuk bendung pelimpah, yaitu ada tipe OB dan juga tipe bulat. Kedua bentuk mercu tersebut dapat dipakai baik untuk konstruksi beton maupun pasangan batu, ataupun kombinasi dari keduanya. Sebelum masuk ke perhitungan dari beberapa tipe mercu tersebut, diperlukan perhitungan
elevasi, dan juga lebar efektif mercu. Kemudian ada pemilihan tipe mercu di mana untuk mercu bulat itu cocok digunakan untuk sungai dengan debit besar, mengurangi tinggi air hulu saat banjir, dan memiliki koefisien debit itu lebih tinggi. Untuk mercu ambang lebar atau OGE itu digunakan jika konstruksi lebih sederhana, tetapi nilai koefisien debitnya itu lebih rendah atau 44% lebih rendah daripada mercu bulat. Dalam memperhitungkan tinggi air di atas mercu itu diperlukan koefisien debit atau CD. Karena nilainya didapatkan untuk mercu bulat C0 yang merupakan fungsi dari H1 per R itu didapat dari grafik pada gambar 45 di KP02. Untuk C1 yang merupakan fungsi dari P dibagi H1 itu didapat dari grafik gambar 46 KP02. Untuk C2 yang merupakan fungsi dari P per H1 dan kemiringan muka hulu bendung itu didapat dari gambar 47 pada KP02. Untuk mercuo GE, C0 itu ada konstanta yaitu nilainya 1,30. C1 itu fungsi daripada P per HD dan juga H1 per HD itu nilainya dapat diambil daripada gambar 410 pada KP02. Dan untuk C2 adalah faktor koresi untuk permukaan hulu. Nilainya bisa dilihat pada grafik gambar 47 KP02. Kemudian untuk cara menggambar tipe mercu, misalnya tipe mercu OGE. Untuk hal pertama yang perlu yaitu menghitung nilai X0, X1, R0, dan nilai R1. Jika digambar menggunakan bantuan software AutoCAD, bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat 3 garis vertikal sepanjang 3 mercu, sejarak X0 dan X1 dari garis kanan, serta garis bantu horizontal sebagai garis elevasi muka air normal. Itu bisa dilihat pada gambar 1. Kemudian membuat lingkaran dengan nilai jari-jari R0 dan juga R1. Kemudian kedua lingkaran tersebut dibedakan. Seperti yang terlihat pada gambar 2. Kemudian menghapus bagian yang tidak digunakan seperti yang ditunjuk pada gambar 3. Yang berikutnya yaitu tahapan penentuan apron dan creepline. Untuk mencari panjang lantai muka, maka yang menentukan adalah delta H terbesar. Delta terbesar ini biasanya terjadi pada saat air muka setinggi mercubendung, sedangkan di belakang bendung adalah kosong. Seberapa jauh lantai muka ini diperlukan sangat ditentukan oleh garis hidrolik gradient yang digambar ke arah upstream dengan titik ujung belakang bendung sebagai titik permulaan dengan tekanan sebesar 0. Miring garis hidrolik gradien disesuaikan dengan kemiringan yang diizinkan untuk suatu tanah dasar tertentu, yaitu dengan menggunakan creep ratio. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan apron dan creep line. Yang pertama ada kondisi hidrolik, itu meliputi debit banjir maksimum, elevasi muka air, dan tekanan air yang bekerja pada bendung harus menjadi dasar perhitungan. Kemudian ada distribusi tekanan dan gaya uplift. Itu analisis tekanan gaya air dan juga gaya uplift harus akurat untuk menentukan dimensi dan kekuatan apron. Berikutnya ada karakteristik tanah dan fondasi. Jenis tanah dasar bendung mempengaruhi rembesan dan juga panjang creepline, sehingga perlu diperhitungkan untuk mencegah kegagalan fondasi. Kemudian ada kemiringan dan bentuk apron. Desain kemiringannya tepat untuk mengurangi turbulensi dan juga erosi di sekitar apron. Kemudian ada perlindungan terhadap erosi dan juga piping. Penambahan lapisan pelindung dan pengendalian rembesan untuk menjaga stabilitas bendung. Berikutnya masuk ke tekanan air normal, tekanan air banjir, dan juga tekanan lumpur. Untuk tekanan air normal, yaitu tekanan hidrostatis yang bekerja pada bendung saat muka air berada di bawah atau sama dengan mercu bendung. Tekanan ini dihitung berdasarkan kedalaman air normal di hulu bendung dengan rumus tekanan hidrostatis. Untuk rumusnya, misalnya pada PA1 atau gaya air normal pada area horizontal, itu 1,5 dikali gamma air dikali K kuadrat. Untuk gaya air normal ke arah vertikal, itu B dikali H dikali gamma air.
Kemudian ada tekanan air banjir, itu terjadi pada saat muka air naik lebih bercubendung. Itu menyebabkan tekanan hidrostatis yang lebih besar dan juga gaya dinamis akibat aliran banjir. Perhitungan mencakup tekanan hidrostatis yang lebih tinggi karena kenaikan muka air dan juga gaya uplift yang meningkat akibat rembesan air yang lebih besar di bawah bendung. Untuk rumusnya bisa dilihat, itu yang pertama ada PF1 setengah dikali gamma air dikali R kuadrat. Dan untuk rumus selanjutnya bisa dilihat pada slide. Kemudian tekanan lumpur. Tekanan lumpur adalah tekanan yang diberikan oleh material lumpur atau endapan di sekitar bendung, terutama di bagian dasar dan juga sisi bendung. Tekanan lumpur dihitung berdasarkan berat jenis lumpur dan kedalaman lapisan lumpur. Untuk rumusnya pada gaya horizontal PR1 yaitu setengah dikali KA dikali H kuadrat dikali gamma lumpur. Untuk PL2 itu KA dikali B dikali H dikali gamma lumpur. Jadi sekian untuk pembahasan materi UTS. Terima kasih.